Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar materi bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kali ini Bapak akan memberikan contoh soal dan pembahasan khususnya tentang soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada 5 soal yang akan Bapak berikan dan Bapak bahas di sini berupa soal uraian. Nah, mari kita mulai soal cerita pertama. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000 rupiah. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Jawab. Jadi di sini yang diketahui adalah Pak Abdul hutang sebanyak 2 kali kepada Pak Boas. Hutang yang pertama yaitu 700.000. Nah, karena di sana di sini hutang ya, jadi hutang kita umpamakan bilangannya yaitu negatif, jadi negatif 700.000. Berikutnya hutang yang kedua yaitu 200.000, jadi menjadi negatif 200.000. Hutang seluruhnya sama dengan hutang pertama ditambah dengan hutang yang kedua, sama dengan negatif 200.000 ditambah negatif 700.000 ditambah negatif 200.000 sama dengan negatif 900.000 rupiah. Jadi ini adalah bentuk matematikanya. Jadi hutang Pak Abdul seluruhnya adalah 900.000 rupiah. Soal yang kedua. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Jawab. Nah, kita umpamakan di sini ada sebuah garis bilangan dari atas ke bawah. Nah, tepat di titik 0 ini adalah permukaan lautnya. Jadi ini batas. Jadi ini di atas permukaan laut, yang ini di bawah permukaan laut. Jadi kalau di atas permukaan laut itu positif, kalau di bawah permukaan laut itu negatif. Nah, di sini yang diketahui adalah meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Berarti di sini ikannya meloncat sebanyak 4 meter atau sejauh 4 meter. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter. Berarti 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini 9 meter. Maka selisihnya adalah, jadi selisih itu bisa kita gunakan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi terbesar itu maksudnya saat meloncat ketinggiannya berapa maksimalnya, yaitu pada angka 4 di sini. 4 karena meloncatnya 4 meter, dan terkecilnya adalah di bawah permukaan laut. Di sini adalah bilangan negatif, terletak pada negatif 9. Sama dengan 4 dikurangi terkecilnya adalah negatif 9. Di sini 4, kemudian terkecilnya adalah 9, atau sama dengan 4 ditambah 9 menjadi 13. Jadi selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam adalah 13 meter. Sekarang kita lanjut pada soal yang ketiga. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah.
Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Jawab. Jadi yang pas di 0 ini adalah permukaan tanah. Kemudian ketinggian katrol itu berada pada 2 meter di atas permukaan tanah. Berarti di sini katrolnya. Dan permukaan air di bawah 3 meter di bawah permukaan tanah. Jadi di sini airnya, permukaan airnya itu 3 meter. Yang ditanyakan adalah berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol. Berarti talinya itu dari sini ke sana. Berapakah panjangnya? Jadi panjang tali sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter. Soal berikutnya yang keempat, 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Nah, jadi ini adalah permukaan air. Ikan yang besar yaitu 15 cm di bawah permukaan air. Nah, jadi lurus dengan 15. Kemudian ikan yang kecil adalah 9 cm berada di bawah permukaan air. Berarti ini negatif 9. Nah, karena di bawah permukaan air. Berapakah perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Nah, perbedaannya adalah, jadi bisa langsung kita hitung perbedaannya, yaitu 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Jadi perbedaan jaraknya adalah 6 meter, 6 cm maksudnya. Berikutnya soal yang kelima, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Jadi ini adalah permukaan lautnya. Pertama, kapal itu menyelam sejauh 120 meter atau kita tulis negatif 120 karena di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter atau negatif 60. Maka posisi kapal selam sama dengan negatif 120 ditambah negatif 60 sama dengan negatif 120. Jadi posisi kapal selam adalah 180 meter di bawah permukaan laut. Demikianlah pembahasan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.